Perkenalkan, nama Nirudika Jelita, NIM 17025111171. Pada kali ini saya akan memperagakan prosedur pemeriksaan ginekologi pada wanita. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Dika yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Tolong sebutkan juga usia, pekerjaan, dan alamatnya. Selamat pagi dok, nama saya Santi, usia saya 28 tahun, pekerjaan saya sebagai pegawai swasta, dan alamat saya di Banjar dok. Oh ya, baik Mbak Santi, jadi ada keluhan apa datang ke sini? Saya ada masalah keputihan dok. Ada masalah keputihan ya. Sudah sejak kapan mengalaminya Mbak? Sudah sejak 1 bulan ini dok, dan saya merasakan gatal sehingga tidak nyaman. Oh begitu. Mungkin bisa dideskripsikan keputihannya seperti apa Mbak? Mungkin juga warnanya? Apakah Iya, kental? iya dok, kental dan warnanya agak kekuningan dok. Untuk saat kencing, apakah pernah merasakan nyeri atau sensasi panas? Tidak ada dok. Oh tidak ada. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak sudah berkeluarga? Sudah dok, sudah menikah sejak 1 tahun yang lalu, dan saya belum memiliki anak dok. Oh begitu. Apakah menggunakan KB Mbak selama ini? Tidak memakai KB dok. Selanjutnya untuk siklus haidnya apakah lancar dan teratur? Kemudian untuk volumenya menurut Mbak apakah itu normal atau terlalu banyak? Dan kemudian sehari bisa ganti berapa kali pembalutnya? Siklusnya normal dan teratur dok, setiap harinya mengganti sampai 3 kali, dan volumenya menurut saya sih normal dok. Oh begitu. Untuk sebelumnya ini keputihannya apakah dulu pernah terjadi? Dulu pernah dok, sudah lama, tapi dulu tidak saya obati. Untuk yang saat ini juga belum saya obati dok. Oh begitu. Kalau untuk keluarganya apakah dulu pernah ada mengalami hal yang sama? Tidak ada dok. Oke, kemudian untuk penyakit lain Mbak mungkin ada punya penyakit hipertensi atau diabetes atau penyakit yang lainnya? Tidak ada dok. Oh baik, tidak ada. Jadi Mbak untuk membantu memenuhi informasi terkait diagnosisnya, saya perlu melakukan pemeriksaan fisik genitalia. Nanti itu dia meliputi dari pemeriksaan genitalia eksterna, kemudian pemeriksaan spekulum dengan menggunakan alat bernama spekulum, kemudian juga nanti saya melakukan pemeriksaan bimanual dengan menggunakan 2 jari saya. Pada pemeriksaannya mungkin nanti akan terasa tidak nyaman karena Mbak nanti akan saya minta untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian nanti menggunakan sarung, dan juga nanti akan menggunakan alat bernama spekulum yang dimasukkan ke dalam vaginanya. Namun Mbak tidak usah khawatir karena nanti saya akan melakukannya di ruang tertutup dan juga privasinya dijaga. Kemudian saya akan meminta perawat untuk mendampingi. Apabila Mbak mau, nanti Mbak boleh juga mengajak salah satu keluarganya untuk menemani. Jadi apakah Mbak bersedia? Demikian. Ya, bersedia dok. Oke, baik Mbak. Jika Mbak sudah karena Mbak sudah bersedia, jadi silakan Mbak ke toilet dulu untuk kencing terlebih dahulu, kemudian membersihkan area kemaluannya, melepaskan celananya dan menggunakan sarung. Saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan serta menggunakan APD terlebih dahulu. Baik dok, terima kasih ya dok. Persiapan alat dan pasien. Untuk pemeriksaan genitalia pada wanita ini kita menggunakan beberapa alat, yaitu spekulum cucur bebek, karena saya tidak memiliki spekulum cucur bebek untuk vagina, jadi saya menggunakan spekulum hidung. Kemudian sonde, saya gunakan lidi sebagai penggantinya untuk mengukur kepanjangannya uterus. Kemudian clamp, kemudian kapas sublimat, karena tidak ada saya menggunakan cotton bud. Kemudian kasa dan juga betadine untuk aseptik. Kemudian handscoon steril dan juga lampu sorot. Sebelum memulai pemeriksaan, saya sudah mencuci tangan prosedur 6 langkah dan sudah menggunakan APD berupa handscoon steril. Kemudian saya memastikan bahwa pasien sudah melepaskan celana dan celana dalamnya, sudah menggunakan kain dan memastikan sudah buang air kecil. Kemudian pasien akan saya posisikan untuk berbaring dengan posisi telentang. Kedua tangan pasiennya di kanan dan kiri tubuhnya, kemudian lututnya ditekuk 90 derajat dan pahanya dibuka. Kemudian kain atau sarungnya disibakkan ke atas dan atur serta arahkan lampu periksa ke arah genital pasien. Prosedur pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan genitalia eksterna. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya memeriksanya berada di sebelah kanan pasien. Kemudian yang pertama diperhatikan adalah mons pubis.
pada daerah pubisnya, melakukan inspeksi dan memeriksa bentuk apakah terdapat benjolan di sekitar area pubis pasien. Kemudian melihat apakah ada tanda inflamasi, apakah ada ulcerasi, apakah ada tanda-tanda abnormal lainnya. Kemudian menentukan jumlah relatif dan distribusi dari bulu pubis, kemudian mencatatnya. Setelah itu saya beralih melakukan inspeksi pada labia mayora. Pada labia mayora saya akan melakukan pembersihan vulva vagina dengan menggunakan kapas sublimat. Pertama, bersihkan area antara labia mayora dan minora sebelah kiri, diusap dari atas menuju ke bawah ke arah anus. Kemudian lalu kapasnya dibuang ke tong sampah. Kemudian ambil kapas yang baru lagi dan lakukan pada labia mayora dan minora sebelah kanan, yaitu mengusapnya dari atas ke arah anus di bawah. Setelah melakukan tindakan aseptik pada area labia mayora dan minora, kemudian membuang kapasnya ke tong sampah, saya melakukan inspeksi vulva secara umum, yaitu memperhatikan bentuk besarnya labia mayora dan memeriksa apakah ada tumor, laserasi, inflamasi, jaringan parut, pembengkakan ataupun varises pada labia mayora. Setelah labia mayora, kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan kelenjar Bartholin. Untuk kelenjar Bartholin ini saya mulai melakukan palpasi, yaitu yang pertama saya secara perlahan akan memisahkan antara labia mayora dengan kedua telunjuk dan perhatikan apakah ada tampak benjolan, inflamasi, laserasi, dan juga perhatikan pada daerah kelenjar Bartholin yang terletak di daerah bawah ataupun posterior pada saat berdiri. Kemudian apakah ada tampak inflamasi maupun benjolan. Apabila pada pasien ini tampak ada uretritis ataupun pembesaran kelenjar Bartholin, maka saya akan melakukan peletakan jari telunjuk dan ibu jari seperti posisi memegang kelenjar Bartholinnya. Kemudian mengurutnya dengan bila keluar discharge, maka saya akan mengambil sampel untuk pengecatan gram dan juga kultur. Setelah itu, saya melanjutkan dengan pemeriksaan vaginal outlet. Pada pemeriksaan ini, saya akan sisihkan kedua labia dan pasien akan saya minta untuk mengejan atau melakukan falsafah manuver dengan menutup hidungnya lalu menghembuskan napas. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada tampak pembesaran pembuluh darah pada area genitalianya. Misalnya sistokel ataupun pembesaran pembuluh darah vena. Kemudian saya akan memeriksa tonus ototnya dengan cara menekankan jari tengah pada dinding posterior vagina dan merasakan apakah terasa tonus otot atau tidak. Untuk pemeriksaan genitalia eksterna selesai dilakukan. Untuk pemeriksaan luarnya sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan vagina bagian dalam dengan menggunakan alat spekulum cucur bebek yang akan dimasukkan ke dalam vagina ibu. Mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi ibu tenang, tarik nafas dan lemas saja, jangan ditahan. Sebelum memasukkan spekulum ini ke dalam vagina ibu, saya akan menempelkannya pada bagian paha dalam supaya ibu tidak kaget ketika saya memasukkan spekulum ini. Dan spekulumnya ini sudah dibersihkan sebelumnya, sudah disterilisasi. Sebelum saya mulai, Bu, satu jari telunjuk kiri saya akan menekan vagina ke arah bawah dan tangan kanan saya memegang spekulum, dan saya akan memasukkannya menuju ke vulva dengan posisi miring dan dimasukkan perlahan dengan masih posisi tertutup. Setelah terpasang dengan baik, setelah masuk, saya akan putar spekulum ini secara mendatar dan mengarahkannya sampai porsio tampak dengan jelas, dan saya mulai memutarnya untuk membuka spekulumnya. Pastikan area serviksnya tampak jelas, dan setelah serviks tampak dengan jelas, saya lalu melakukan penguncian pada spekulum ini. Kemudian, setelah terpasang dengan baik, saya akan mulai memeriksa dinding vagina bagian dalam dengan inspeksi. Melihat apakah ada laserasi, cairannya menumpuk pada fornix posterior vaginanya, dan apakah ada benjolan ataupun tanda-tanda inflamasi. Kemudian setelah itu saya akan memperhatikan porsionya, apakah warnanya biru atau merah muda, kemudian memperhatikan ukurannya.
Pada wanita yang belum pernah hamil, ukurannya bisa sebesar jempol tangan dewasa. Dan pada wanita yang sudah pernah melahirkan, ukurannya bisa sebesar jempol kaki dewasa. Kemudian setelah itu, apabila ada cairan yang menumpuk pada fornix posteriornya, maka saya akan membersihkannya menggunakan kapas yang dijepit dengan menggunakan klem. Kemudian saya akan memasukkannya dan membersihkannya secara perlahan pada area tersebut. Setelah pembersihan tersebut, kemudian saya akan memperhatikan lagi pada daerah porsio, apakah ada perbedaan ataupun apakah ada kelainan lain yang tampak setelah pembersihan. Setelah melakukan pemeriksaan inspeksi tersebut, saya akan melakukan pengukuran panjang dan arah uterus dengan menggunakan sonde. Saya akan mulai memasukkan sonde ke dalam vagina secara perlahan. Satu tangan kiri pemeriksa akan berada di fundus uteri. Setelah sonde masuk dan tidak bisa didorong lagi, saya akan coba untuk memutar arah sonde ke arah anterior untuk menentukan apakah arahnya antifleksi, dan mencoba untuk ke belakang atau ke posterior untuk menentukan apakah dia arahnya retrofleksi. Kemudian saya akan mengeluarkan sondenya secara perlahan dan memperhatikan lendir serviks, yang dimana itu sebagai penanda dari panjangnya uterus tersebut. Dari pemeriksaan ini didapatkan uterusnya antofleksi dengan panjang uterusnya sekitar 7 cm. Setelah itu dicatat dan letakkan sonde ke dalam larutan klorin untuk dibersihkan kemudian. Untuk pemeriksaan dengan spekulum ini sudah selesai. Kemudian saya akan memberitahu kepada pasien bahwa saya akan melepaskan spekulum. Ibu, untuk spekulumnya saat ini akan saya lepaskan, jadi ibu rileks saja, tenang, dan saya akan lepaskan secara perlahan. Setelah dilepaskan secara perlahan, spekulumnya direndam ke dalam pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Saya akan melanjutkan pemeriksaan vaginal touche bimanual. Saya akan memberikan atau menggunakan jeli dan dimasukkan ke dalam vagina pasien agar pasien tidak merasakan nyeri. Kemudian saya akan membuka labia mayora dengan tangan kiri dan saya akan memasukkan jari tengah tangan kanan secara perlahan-lahan, lalu disusul dengan jari telunjuk tangan kanan. Setelah kedua jari masuk, yaitu saya akan menilai daerah kelenjar Bartholin apakah terdapat benjolan pada kiri dan kanannya. Kemudian saya akan memasukkan perlahan-lahan kedua jari menyusuri dinding vagina sebelah dalam dan meraba pada dinding vagina apakah terdapat benjolan pada bagian kiri, kanan, kemudian pada bagian bawah, depan, dan juga belakangnya. Dan yang ketiga, saya akan memasukkan tangan terus sampai meraba bagian porsio cervix. Dan saya akan merasakan konsistensi porsionya apakah lunak atau keras, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian akan coba menggoyangkan porsio dan memperhatikan apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Yang keempat, saya akan meraba bagian fornix posterior vagina, apakah teraba bagian yang menonjol atau tidak. Yang kelima, saya akan coba meraba bagian adnexa kanan dan kiri, apakah teraba massa yang menonjol atau tidak. Pada saat melakukan VT bimanual ini, tangan kiri akan berada di fundus uteri dan jari tangan kanan saya yang dalam vagina akan mengarah ke atas untuk menentukan ukuran uterus dan memperkirakan besarnya uterus. Setelah melakukan VT bimanual, saya akan mengeluarkan tangan secara perlahan dari vagina. Baik Bu, untuk pemeriksaannya telah selesai saya lakukan. Saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan prosedur 6 langkah. Ibu silakan berberes ke kamar mandi dan membersihkan dirinya serta mengenakan celananya kembali. Setelah itu ibu dapat kembali ke meja pemeriksa untuk saya sampaikan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Dari hasil pemeriksaan tadi, saya mencurigai bahwa ibu mengalami tanda-tanda adanya infeksi.
Dari hasil pemeriksaan eksternal tadi saya tidak menemukan adanya kelainan, tidak ada benjolan, tidak ada ulcerasi maupun tanda-tanda inflamasi pada bagian eksternalnya. Namun saat saya melakukan pemeriksaan spekulum pada bagian porsius cervixnya tampak ada tanda-tanda inflamasi dan juga tampak ada penumpukan cairan pada fornix posteriornya. Untuk cairannya tadi sudah saya ambil dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada masalah yang bisa mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian untuk keadaan uterus ibu sendiri dari ukurannya itu tampak normal dan tidak ada masalah. Nanti setelah ini ibu akan saya berikan antibiotik yang empiris terlebih dahulu karena saya belum mengetahui pasti apa penyebabnya. Apabila nanti setelah pemeriksaan laboratorium sudah diketahui pasti penyebabnya apa, baru akan saya berikan antibiotik ataupun obat yang spesifik untuk penyebabnya tersebut. Apakah ibu sudah mengerti? Iya, sudah dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak dok. Oke, baik. Jika tidak ada, ini obatnya saya resepkan. Nanti setelah ada hasilnya akan saya hubungi kembali ya. Iya, terima kasih ya dok. Terima kasih. Sekian peragaan pemeriksaan ginekologi pada wanita. Atas kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaklumi. Terima kasih.